Pembangkit listrik energi panas bumi oleh kelompok 8 yang beranggotakan Kaiza, Naila, Naysela, Syafa, dan Febianti. Itu energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Energi panas yang berasal dari dalam bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Energi ini berasal dari sisa-sisa panas yang dihasilkan dari pembentukan bumi dan peluruhan unsur-unsur radioaktif di dalam inti bumi. Energi panas bumi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pembangkit listrik, pemanasan ruang, dan pemanasan air. Penting pembangkit listrik energi panas bumi. Yang pertama, sebagai sumber energi terbarukan. Energi panas bumi berasal dari panas yang tersimpan di dalam bumi dan tidak akan ada habis dalam waktu dekat, sehingga dapat digunakan terus-menerus tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, ada mengurangi emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. Yang ketiga, menyediakan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan. Berbeda dengan tenaga surya atau angin, energi panas bumi tidak bergantung pada cuaca sehingga bisa menghasilkan listrik secara terus-menerus 24 jam sehari. Keempat, mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri, negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan memperkuat sistem energi nasional. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan dan pengoperasian pembangkit panas bumi membuka lapangan pekerjaan dan memicu perkembangan infrastruktur di sekitar lokasi proyek. Yang keenam, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi panas bumi menjadi alternatif penting untuk mengurangi penggunaan minyak, gas, dan batu bara yang persediaannya terbatas dan beresiko terhadap lingkungan. 2. Cara kerja. 1. Pengeboran sumur produksi. Sumur dibor ke dalam lapisan bumi hingga mencapai reservoir panas bumi, tempat air dan uap panas berada. 2. Ekstraksi uap panas. Uap panas yang keluar dari reservoir akan dialihkan ke permukaan melalui pipa. 3. Transmisi energi panas bumi. 1. Konduksi. Panas dipindahkan melalui kontak langsung antara partikel-partikel yang berdekatan. 2. Konveksi. Panas dipindahkan melalui pergerakan fluida seperti air atau udara yang dipanaskan. 4. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Energi panas bumi merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara seperti pembakaran bahan bakar fosil. Potensi energi panas bumi tersebar di berbagai belahan dunia, sehingga dapat diakses secara global tanpa bergantung pada wilayah tertentu. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, pengobaran di bawah permukaan bumi menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian memutar turbin. Saat turbin berputar, listrik pun dihasilkan. Kekurangan. Tidak semua lokasi di bumi memiliki potensi energi panas bumi yang memadai, sehingga hanya beberapa daerah yang dapat memanfaatkannya secara efisien. Meskipun lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil, pembangunan infrastruktur energi panas bumi dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti gangguan terhadap ekosistem dan risiko gempa bumi. 5. Pengembangan pembangkit listrik energi panas bumi di Indonesia. Pengembangan pembangkit listrik energi panas bumi di Indonesia cukup menjanjikan karena negara ini memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di dunia, dengan potensi mencapai 28,5 gigawatt elektrikal atau GWE. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi sekitar 28,5 GWE, terbesar kedua di dunia. Saat ini kapasitas terpasang mencapai lebih dari 2,5 GWE. Pengembangannya didukung pemerintah, namun menghadapi tantangan seperti biaya tinggi dan perizinan kompleks.